Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmatnya jualah sehingga di kesempatan kali ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan mempelajari salah satu dari risalah, salah satu dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana pembahasan kita akan membahas sebuah risalah yang terkait dengan makna la ilaha illallah, yang mana risalah ini ditulis oleh Syekh rahimahullahu ta'ala terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada beliau tentang apa makna la ilaha illallah. Maka beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan ditulisnya kitab ini. Dalam mengawali kitab ini atau dalam mengawali risalah ini, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengawalinya dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah ini adalah sebuah kalimat yang sangat agung. Kalimat yang sangat mulia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali setiap surah di dalam Al-Quran dengan kalimat basmalah, kecuali di surah At-Taubah. Sebagian ulama juga memasukkan kalimat basmalah ini sebagai bagian dari surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat kepada para raja, mengawali surat beliau dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan kalimat basmalah ini. Dan keagungan serta kemuliaan kalimat basmalah ini akan dirasakan manfaatnya oleh orang yang mengucapkannya ketika dia memaknai kalimat basmalah tersebut. Karena kalimat basmalah yang diucapkan dan dimaknai di hati akan memberikan pengaruh dan kemanfaatan bagi pengucapnya. Oleh karena itulah, di pertemuan kita kali ini, kita akan berusaha menjelaskan secara ringkas
makna dari kalimat basmalah ini. Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf ba. Huruf ba di sini adalah harfun min hurufil ma'ani. Salah satu huruf dari huruf-huruf yang memiliki makna. Jadi ba di sini memiliki banyak makna. Dan yang paling masyhur, yang populer, ada 3 makna. Yang pertama adalah bermakna al-ilsaq. Al-ilsaq dalam artian adanya keterikatan hati yang tidak terpisahkan antara yang disebut dengan yang menyebut. Jadi ketika kita membaca kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ada keterikatan hati yang tidak terpisahkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, di saat itu hati kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini, "Fadhkuruni", penjelasannya adalah, ingatlah atas apa yang telah aku wajibkan. Udzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian atas apa yang telah aku tetapkan. Ketika Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala dan kita membaca kitab ini mengawali dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kita mengingat apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas diri kita. Ketika kita mengingat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas diri kita, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengingat kita atas apa yang telah Allah tetapkan atas diri kita. Apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita? Yaitu mempelajari agamanya. Mempelajari makna la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan rukun Islam yang pertama. Wajib atas kita untuk mempelajarinya. Ketika kita mempelajarinya, berarti kita mengingat Allah. Jika kita mengingat Allah, mengingat apa yang Allah wajibkan, maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari kitab ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari kitab ini. Jadi ini adalah makna yang pertama dari huruf ba, yaitu al-ilsaq. Adanya keterikatan antara yang menyebut dengan yang disebut. Adanya keterikatan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang kedua adalah al-musahabah. Makna dari huruf ba yang kedua adalah al-musahabah. Al-musahabah artinya adalah tabarruk, mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi artinya dengan mengharapkan berkah nama Allah. Dengan mengharapkan berkah nama Allah.
Jadi kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala diperantarai dengan nama Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita tempuh dengan mempelajari risalah ini, mempelajari kitab ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus memberikan kebaikannya kepada kita. Berkah itu adalah katharatul khair wa dawam. Kebaikan yang banyak, yang mana kebaikan yang banyak ini terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada juga para ulama menjelaskan bahwasanya berkah itu adalah thubutul khairi ilaihi fi syai', yaitu tetapnya kebaikan pada sesuatu. Jadi keberkahan itu adalah tetapnya kebaikan pada sesuatu. Tidak lari kebaikan itu, atau kebaikan itu tidak hilang. Terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan itu pada sesuatu tersebut. Inilah yang dinamakan dengan berkah. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, maka kemudahan demi kemudahan akan kita dapatkan, kebaikan demi kebaikan akan kita dapatkan ketika kita mempelajari kitab ini atau risalah ini. Kemudian makna huruf ba yang ketiga adalah al-isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillah artinya dengan memohon, meminta pertolongan dengan nama Allah. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala diperantarai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang kita perbuat, seperti kita mempelajari risalah ini, mempelajari kitab ini, maka ketika kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, ini semua adalah bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari menyandarkan nikmat Allah pada diri kita. Akan tetapi kita menyandarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dari Allah, berasal dari Allah. Apa yang kita peroleh, kita diberi kemudahan untuk belajar, diberi kemudahan untuk memahami, diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semua itu adalah keutamaan dari Allah. Semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dari usaha kita sendiri. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita harapkan, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita ketika kita membaca kitab ini, mempelajari kitab ini, maka kemudahan demi kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 makna dari huruf ba. Ini adalah makna yang populer, makna yang masyhur, dan masih banyak lagi makna huruf ba yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ketiga makna ini tidak harus kita pertentangkan, tapi saling menguatkan antara satu makna dengan makna yang lainnya. Kemudian ketika kita memohon keberkahan, memohon pertolongan dari kalimat bismillahirrahmanirrahim, di sini terdapat tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Allah dengan kebesaran dan keagungannya adalah perkara yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180,
walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Fad'uhu biha. Berdoalah dengannya. Berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di dalam Fahrul Fawaid Al-Kalabizi rahimahullahu taala beliau mengatakan, fa idza du'iya bi asma'ihi wa uthni 'alaihi wa sifatihi la budda an yujibahu. Jika seseorang berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terkandung makna doa. Kita memohon keberkahan, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah. Maka diharapkan ketika kita membaca kitab ini, Allah memberikan keberkahan dan pertolongannya kepada kita. Kemudian makna selanjutnya dari kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim setelah huruf ba adalah ismun. Ismun adalah isim mufrad, kata tunggal. Kata tunggal yang disandarkan kepada Allah, isim ma'rifah. Allah isim ma'rifah. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada kaidah yang kelima dari kitab beliau Qaidul Hisan fi Tafsiril Quran, al-mufradul mudhafu ila ma'rifatin yufidul umum kama yufidu dzalika ismul jam'i. Mufrad, isim mufrad, kata tunggal, apabila disandarkan kepada isim ma'rifah, maka dia bermakna umum. Asalnya ismun, satu nama. Karena dia mudhaf, karena dia disandarkan kepada isim ma'rifah, maka bermakna umum. Kama yufidu dzalika ismul jama'. Maknanya sama dengan ismul jama', dengan isim jama'. Jadi bukan satu nama lagi. Bukan satu nama lagi maknanya, tapi dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahi, berarti kita bertawassul bukan dengan satu nama Allah, bukan. Tapi dengan seluruh nama Allah. Seluruh nama Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Seluruh nama Allah yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nama Allah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bertawassul dengan satu nama Allah Subhanahu wa taala saja, pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Bagaimana jika kita bertawassul dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Jadi bismillahi artinya adalah dengan memohon keberkahan. Seluruh nama-nama Allah. Dengan memohon pertolongan dengan seluruh nama-nama Allah. Ini makna dari bismillahi yang kedua. Pada kata ismun. Selanjutnya adalah setelah ismun yaitu lafaz Allah yang merupakan mudhafun ilaih yang disandari oleh ismun. Allah maknanya adalah al-ma'luh atau al-ma'bud bil mahabbati wat ta'zim.
Al-ma'luh, al-ma'bud artinya yang diibadahi. Bil mahabbati, yang disertai dengan kecintaan. Wat ta'zim, dan disertai dengan pengagungan, pembesaran terhadap yang diibadahi. Dan lafaz Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ismul a'zam, nama yang paling agung dari Asmaul Husna. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zam fi surati minal Qur'ani thalathin. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung terdapat di dalam di 3 surah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke-225 atau ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa Ali Imran, yang kedua adalah di surah Ali Imran, yaitu pada ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ismul A'zam itu terdapat di surah Thaha. Cuma di surah Thaha di sini para ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan di ayat yang ke-14 surah Thaha, dan pendapat yang kedua mengatakan di ayat yang ke-111 dari surah Thaha. Jadi ada 3 surah yang menyebutkan Ismul A'zam. Dan Ismul A'zam itu sendiri, yang pertama adalah lafaz Allah, yang kedua adalah Al-Hayyu, dan yang ketiga adalah Al-Qayyum. Dan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ismul A'zam, akan memiliki keutamaan yang tersendiri yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a. Dahulu, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Anas bin Malik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, dan ada seseorang yang salat, kemudian dia berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa ant, al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad da'a Allah bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ya, jadi seseorang yang salat ini kemudian dia berdoa. Di dalam doanya, sebelum dia memanjatkan doanya, mengutarakan kebutuhan-kebutuhannya, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Allahumma, ya Allah. Didahului dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Juga di akhir
Dia mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum juga termasuk Ismul A'zam. Maka Nabi SAW pun bersabda, sungguh dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang agung. Bismihil Azim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Di mana kalau berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung tersebut akan dikabulkan. Kalau meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung tersebut akan diberikan apa yang diminta. Ini keutamaan ketika seseorang berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca bismillah saja, ini sudah terkumpul beberapa keutamaan di dalamnya. Ya, di antaranya yang telah kita jelaskan, kita berdoa dengan bertawassul dengan seluruh nama Allah. Kemudian kita ucapkan lafaz Allah. Lafaz Allah yang kita ucapkan yang merupakan Ismul A'zam, nama yang paling agung. Ketika kita mengucapkan bismillah, apa yang ada di hati kita? Meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, maka pertolongan pasti kita dapatkan dan keberkahan juga pasti kita dapatkan. Ini keutamaan berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya dari kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim setelah lafaz Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari kata rahmat. Rahmat artinya yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha mencintai. Itu makna dari rahmat. Jadi ketika kita menterjemah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang maha pemurah, lagi maha penyayang, sebenarnya tidak ada bedanya. Yang maha pemurah, ya yang maha penyayang. Yang maha pengasih, ya yang maha penyayang. Sama, maknanya sama. Cuma dari sisi bahasa Arab itu memiliki perbedaan. Ya, kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia artinya sama. Ar-Rahman artinya yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang maha mencintai. Demikian pula Ar-Rahim, artinya sama. Cuma dari sisi bahasa Arab maknanya berbeda. Perbedaan yang pertama adalah Ar-Rahman disifatkan dengan yang memiliki rahmat yang sangat luas. Berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim disifatkan dengan yang memiliki rahmat yang terus bersambung. Tapi rahmat ini khusus untuk orang yang beriman saja. Jadi rahmat Ar-Rahim adalah rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Berbeda dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman, rahmat tersebut sangat luas cakupannya. Untuk semua orang, untuk semua jin, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Kita bisa mengetahui dari bentuk bangunan katanya. Kalau Ar-Rahman terdiri dari 7 huruf. Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Ar-Rahman. Ada 7 huruf. Sedangkan Ar-Rahim itu terdiri dari 6 huruf. Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim. Ya.
Maka Ar-Rahman di sini disebut juga dengan bangunan kata sighah mubalaghah. Artinya sighah mubalaghah itu adalah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan pada suatu kata. Ar-Rahim 6 huruf, sedangkan Ar-Rahman 7 huruf. Berarti Ar-Rahman ada tambahan 1 huruf dari bangunan katanya. Maka tadullu ala ziyadatil makna, maka menunjukkan tambahan makna. Jadi maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Kalau Ar-Rahman, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, kepemurahan Allah, kecintaan Allah itu melingkup seluruh makhluknya. Manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Sedangkan Ar-Rahim cakupannya itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua. Ar-Rahman adalah nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Jadi makhluk tidak boleh bernama dengan Allah, Ar-Rahman. Misalnya ada hewan dinamai dengan Ar-Rahman, tidak boleh. Atau ada manusia, orang yang bernama dengan Ar-Rahman, tidak boleh. Ya. Ketika dia menamakan makhluk dengan nama Ar-Rahman, sama artinya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam asma was sifat. Sedangkan Ar-Rahim boleh makhluk bernama dengannya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disifatkan dengan Raufur Rahim. Disifatkan dengan Rahimun, yang Maha Penyayang. Jadi kalau Ar-Rahim boleh makhluk bernama dengannya. Kalau Ar-Rahman makhluk tidak boleh bernama dengannya. Kemudian perbedaan yang ketiga, Ar-Rahman adalah sifat dzatiyah Allah yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terputus. Jadi rahmat itu ada pada zatnya Allah, dan rahmat itu tidak terputus. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah. Kalau Ar-Rahman sifat dzatiyah, kalau Ar-Rahim sifat fi'liyah Allah, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beriman. Ya, ini 3 perbedaan makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan risalah Syekh rahimahullah taala yang membahas tentang makna la ilaha illallah. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pertemuan yang pertama kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.